atau hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Nah, kalau sampai begitu keluar. Tapi kalau kita masih meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, tapi gimana lagi? Misalkan karena saya ingin memenangkan saudara saya ingin membalas dendam kepada musuh saya. Nah, yang seperti ini zalim, ya, tidak sampai keluar dari Islam. Maka wajib memutuskan hukum dengan keputusan Allah, hukum Allah. Lalu faedah berikutnya, wajibnya bertawakal kepada Allah. Karena di sini Allah pada ayat ke-10, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkalt. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal. Di sini Allah mendahulukan jar majrur sebelum fi'il kata kerja untuk menunjukkan pembatasan. Jadi kalau tawakkaltu alaih, aku bertawakal kepada Allah, ini bisa jadi tawakal kepada Allah dan kepada selain Allah. Tapi kalau kepada Allahnya didahulukan, ini artinya pembatasan. Artinya apa? Tawakalnya hanya kepada Allah. Ya, sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, ini kenapa diterjemahkan hanya? Karena ketika didahulukan maf'ul bih di sini, maf'ul bih itu objek. Didahulukan objek sebelum kata kerja, ini menunjukkan pembatasan. Beda halnya dengan kalau kita berkata na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami beribadah kepadamu, ini enggak pembatasan. Artinya apa? Bisa jadi kami beribadah kepadamu dan beribadah kepada selain dirimu. Kami memohon pertolongan kepadamu dan juga kepada selain dirimu. Tapi kalau kepadanya ini didahulukan, diterjemahkan jadi hanya kepadamu kami beribadah, atau kami beribadah hanya kepadamu, kami memohon pertolongan hanya kepadamu. Nah, ini artinya di sini kita kembali ke ayat. Dalam ayat tadi menunjukkan tawakal itu hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, bergantung, bersandar, ya. Jadi Bapak, kita wajib bertawakal kepada Allah, bukan cuma sunnah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Artinya kalau kalian tidak beriman, nggak usah tawakal kepada Allah. Nah, ini artinya ancaman bagi orang yang bertawakal kepada makhluk, kepada selain Allah. Ya, tawakal kepada apa? Tawakal kepada jin misalkan, tawakal kepada harta, tawakal kepada jabatan, tawakal kepada dunia. Menggantungkan hidupnya begitu kepada jabatan, harta. Kalau saya nggak dapat pekerjaan ini mati deh gue. Nggak usah kayak gitu. Seakan-akan hidup itu hanya dari satu pekerjaan, dari satu profesi, dari satu pintu, pintu pemasukan gitu. Nah, ini namanya tawakal kepada selain Allah. Dan itu bisa menghilangkan tauhid kita. Ya, seorang mukmin tawakalnya bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-11, wajibnya menyucikan Allah dari segala penyerupaan dengan makhluk. Wajibnya menyucikan Allah dari segala penyerupaan dengan makhluk. Maksudnya apa? Kita harus yakin Allah itu maha suci, tidak mungkin serupa dengan makhluk. Nah, ini tidak serupa dengan makhluk, baik dari sisi namanya, sifatnya maupun perbuatannya. Nggak boleh kita meyakini zat Allah ini seperti zatnya makhluk, sifat Allah seperti sifat makhluk, perbuatan Allah seperti perbuatan makhluk. Nggak boleh. Ya, contohnya dinyatakan tangan Allah seperti tangan saya, haram. Karena Allah nyatakan laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dalam hal apapun, baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kalau zatnya seperti tadi, seperti menyatakan tangan Allah seperti tangan saya, haram begini.
Kalau sifatnya seperti apa? Allah melihat. Melihatnya Allah seperti melihatnya saya. Ini haram. Atau seperti perbuatannya. Misalkan Allah menyayangi manusia seperti ibu saya menyayangi saya. Nah, boleh. Tapi yang boleh itu qiyas aulawi, kata para ulama. Maksudnya gini, kalau ibu saya saja sangat menyayangi saya, apalagi Allah. Kalau itu boleh. Tapi kalau menyamakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang ibu, nggak boleh. Karena kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu kita terhadap diri kita, ya. Nah, itu faidah ketiga, ya. Jadi wajibnya menyucikan Allah dari segala penyerupaan dengan makhluk. Makanya ini merupakan, ayat ini bantahan terhadap sekte musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana ini dinukil katanya, ya, dari Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman katanya termasuk orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa dia bisa demikian? Karena di zaman dia bermunculan orang-orang yang menolak sifat Allah. Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Orang Jahmiyah. Jadi Allah itu tidak punya sifat melihat, tidak sifat mendengar, tidak punya sifat apalagi sayang, tidak punya sifat perkasa, tidak punya sifat, semua sifat ditolak. Dengan alasan apa? Nanti menyerupai makhluk, ditolak semua sifat Allah. Nah, Muqatil bin Sulaiman membalas mereka, para penolak sifat, yang berkata apa? Allah justru melihat, dan melihatnya Allah seperti melihatnya saya. Allah punya tangan. Ketika para penolak sifat menyatakan Allah tidak punya tangan, Muqatil bin Sulaiman membantah dengan menyatakan Allah punya tangan, dan tangannya seperti tangan manusia. Dia ingin membantah, tapi jatuh dalam kesalahan yang lain. Nah, ini kalau kita membantah tanpa ilmu, Bapak-bapak. Makanya penting kita membantah dengan ilmu. Kalau tidak membantah dengan ilmu, kita terjatuh dalam kesalahan. Ya, sebagaimana ada seorang ini, yang saya dengar dari seorang ustadz, ada seorang, istilahnya apa ya, kristologi, orang yang suka bantah Kristen itu. Jadi dia membantah ini tokoh pemuka agama Kristen. Jadi kebetulan tokoh pemuka agama Kristen ini menyerang Islam lewat suatu hadis. Nah, tiba-tiba yang ini kristolog ini membantahnya dengan menolak hadis, atau kalau nggak salah menyebutkan hadis palsu gitu, masalah. Jadi membantahnya menggunakan hadis palsu. Ini akibat seorang tidak belajar, semangat bela Islam tapi tanpa belajar, akhirnya terjatuh dalam kesalahan menggunakan hadis palsu. Ya karena nggak belajar, dia cuma Islam itu agama benar, bagaimana caranya cari hadis, akhirnya comot sana comot sini, hadisnya nggak sembarangan yang comot, hadis yang tidak ada asalnya, hadis yang palsu, sehingga akhirnya apa? Dia terjatuh dalam kesalahan yang lain yang tidak kalah parahnya dibandingkan serangan yang diterima. Nah, ini nggak layak, ya. Jadi nggak pantas kita membantah seorang tanpa ilmu. Kalau kita diserang oleh orang kafir atau orang-orang sekte sesat, kalau kita belum paham masalahnya, diam lebih baik. Diam nggak bikin kita malu, ya. Justru kalau kita maksakan diri jawab lalu salah, lebih malu lagi. Lebih baik diam. Oh, saya nggak tahu, nanti aja. Saya belum mempelajari itu. Itu lebih baik daripada kita maksakan jawab ternyata salah, ya. Ya, kita kembali lagi, Muqatil bin Sulaiman dia termasuk orang yang katanya, saya tidak bisa memastikan karena simpang siur. Ada yang menyatakan dia termasuk musyabbihah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi sebagian ulama menyatakan enggak, ini fitnah. Yang dinisbatkan kepada Muqatil bin Sulaiman tidak benar. Ya, anggap benar, ya, kita anggap benar, ya. Muqatil bin Sulaiman ini termasuk katanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Dia bisa demikian gara-gara overdosis dalam membantah para penolak sifat. Ketika dia menyaksikan para penolak sifat menolak semua sifat Allah, sifat dzatiyah, sifat yang ada pada Allah, maupun sifat fi'liyah, sifat yang tergantung dengan kehendak Allah, ditolak semuanya. Akhirnya dia bantahnya dan menyatakan apa? Allah punya sifat itu dan sifatnya sama seperti manusia. Ini salah. Yang benar bagaimana? Ya ahlu sunnah, Allah punya sifat tapi sifatnya tidak sama dengan makhluk. Ya, jadi kita
menerima semua sifat Allah, tapi sifat Allah tidak seperti makhluk. Ya. Nah, itu faedah ketiga ya. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, di antara sifat yang Allah miliki atau nama dan sifat yang Allah miliki yaitu As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' artinya maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Ini termasuk Asmaul Husna dan sifat Allah yang wajib kita imani. Allah maha mendengar segala sesuatu dan maha melihat segala sesuatu. Dan ini juga merupakan bantahan terhadap apa? Orang-orang yang menolak sifat Allah. Jadi Bapak, ayat ini laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat yang dipakai para ulama untuk membantah dua sekte, dua kelompok. Pertama, kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kedua, kelompok yang menolak sifat Allah. Jadi ayat tadi membantah dua kelompok. Pertama, membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang apa? Penggalan ayat yang mana? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini bantahan terhadap orang yang menyatakan Allah punya tangan, tangannya seperti saya. Allah punya mata, matanya seperti saya. Allah marah, marahnya seperti saya. Allah sayang, sayangnya seperti saya. Nah, ini ayat ini bantah mereka. Sedangkan penggalan kedua, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat, ini bantahan terhadap orang yang menolak sifat, yaitu kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka menolak sifat Allah dengan alasan kalau ditetapkan sifat bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka Allah katakan wa huwas samiul basir, dia mendengar, maha melihat. Nah, ini Allah sendiri menetapkan sifat apa? Dengar dan melihat pada dirinya. Maka bagaimana bisa kita makhluk malah menolak sifat tersebut dari Allah, ya? Tidak layak, ya. Ya, ini faedah keempat, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya mengimani bahwa rezeki di tangan Allah, bahwa rezeki di tangan Allah dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia palingkan dari siapa yang dia kehendaki. Sebagaimana Allah katakan di sini, lahu maqalidus samawati wal ardh. Milik Allah lah kunci perbendaharaan di langit dan di bumi. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya di sini rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan makhluk, Bapak, ya. Bukan di tangan bos, bukan di tangan presiden, bukan di tangan gubernur, bukan di tangan bupati, di tangan Allah. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Maka kalau memang kita yakin di tangan Allah lah rezeki, berarti kalau kita mencari rezeki, carinya di mana? Di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat haram, pekerjaan yang haram. Nah, carinya di tempat-tempat yang halal. Mintanya kepada Allah, Sang Pemberi rezeki, bukan minta kepada makhluk, Bapak, ya. Jadi ini harus kita yakini, ya. Memang ayat ini mungkin sering kita ucapkan, ya, sering kita dengar, tapi dalam prakteknya kadang kita, iman kita naik turun. Ketika dengar ayat ini naik turun. Maksudnya apa? Saya yakin Allah pemberi rezeki, tapi suatu saat nih, ketika misalkan kita jualan, pembelinya sedikit, udah mulai was-was. Nanti besok makan apa sih? Kan kayak gitu kan? Nah, berarti selama ini iman kita belum kuat, ya. Kalau iman kita kuat, nggak ada ketakutan seperti itu. Nah, ini Bapak yang seperti ini berlakukan saya termasuk status tadi, atau termasuk saya pribadi, kadang itu ngomongnya aja saya. Allah lah, di tangan Allah lah pemberi rezeki. Tapi kadang dalam suatu keadaan ketika rezeki sedang digoncang oleh Allah, kadang kita pun bertanya, ini kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau orang yang imannya kuat nggak berpikir seperti itu, apa ya? Kalau orang imannya kuat tidak seperti itu. Ya, orang yang soleh, orang yang zuhud, para ulama terdahulu mereka nggak seperti itu. Mereka benar-benar tawakalnya luar biasa kepada Allah. Makanya Allah pun cukupi rezeki
mereka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, bergantung bersandar pada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi keperluannya. Ya cuman ya itu, kadang kita tawakalnya naik turun ini. Jadi rezeki dari Allah itu tergantung apa? Keyakinan kita. Kalau kita keyakinannya naik turun ya rezeki yang turun kepada kita pun naik turun. Tapi kalau kita yakin 100%, Allah pun akan berikan. Lah Sobat ya, ini penting. Ini bukan cuma masalah tawakal, doa pun begitu. Ketika seorang berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah kabulkan. Tapi kalau kita doanya setengah-setengah, ya Allah berilah saya ini, dalam hati, dikabulkan nggak ya? Nah, gimana mau dikabulkan? Gimana Allah mau memberikan? Coba. Ya apa? Oh iya jelas, ikhtiar ternyata Ahlus Sunnah memang ikhtiar. Beda dengan kaum sufi. Doa saja sama ikhtiar. Kalau kita doa kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Tawakal disertai dengan ikhtiar. Ya, dalilnya apa? Hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang yang naiki unta. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqiluha wa tawakkal, au ursilaha wa tawakkal. Wahai Rasulullah, apa aku ikat dulu unta ini lalu bertawakal kepada Allah? Apa aku biarkan saja tidak usah diikat lalu aku bertawakal kepada Allah? Jelas apa ya pertanyaannya? Jadi dia bawa unta nih, kan unta kan ada ini ya ikatannya kan? Apakah aku ikat dulu lalu tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah? Atau aku biarkan tidak usah terikat lalu aku bertawakal kepada Allah? Apa kata Nabi? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu lalu tawakal pada Allah. Artinya apa? Ikhtiar dulu, berusaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Serahkan hasilnya pada Allah. Jadi nggak bisa, ya Allah berilah saya rezeki, nggak mau kerja. Cuman tidur-tiduran, ya gimana mau Allah berikan rezeki? Burung saja Bapak, untuk cari rezeki nggak mungkin cuma disangkar kan? Ya kan? Ya harus keluar. Makanya dalam hadis kan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, tentu Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Tadbu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, lalu pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Lihat burung saja keluar dari sangkar kan, lalu balik kan. Nah kalau burung saja usaha, masa manusia tidak usaha? Maka jangan tiru kaum sufi ya, katanya tawakal kepada Allah, pergi haji nggak bawa bekal, nggak bawa apa-apa, di tengah jalan mati kelaparan. Nyata ini, nyata. Nah sebagian ditanya, kenapa kamu bawa bekal? Oh saya orang bertawakal kepada Allah. Tapi nyampe Mekah minta-minta. Ini bukan orang tawakal, ini orang yang merepotkan orang lain ya. Ya ujung-ujungnya merepotkan Bapak ya. Nah seorang muslim nggak seperti itu. Dia tawakal kepada Allah lalu ikhtiar. Dia tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Dia benar-benar menghinakan dirinya hanya kepada Allah dan tidak kepada manusia. Makanya seorang muslim pantang meminta. Karena meminta ini artinya merendahkan diri kita kepada orang yang diminta, ya nggak? Besar kecil pasti ada perasaan ketika minta sesuatu, aduh rasanya rendah sekali kan? Ya tidak. Makanya seorang muslim mintanya kepada Allah. Kalaupun meminta kepada makhluk itu kalau benar-benar membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan nggak minta. Karena dengan meminta kita sudah merendahkan diri kita di hadapan orang yang diminta. Ya maka seorang muslim menjaga harga dirinya, kehormatannya. Dia hanya merendahkan dirinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya itu ya. Jadi kita harus yakin bahwasanya di tangan Allah lah rezeki. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki. Nah ini juga mengajarkan pada kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi ketika kita rezeki kita Allah lapangkan, meningkat terus, ini Allah yang melakukan. Berarti kita harus apa? Taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Dan ketika rezeki kita Allah sempitkan, kita pun harus berprasangka baik. Yang menakdirkan ini Allah, dan Allah punya tujuan.
Yang satu orang rezekinya dilapangkan, yang satu benar-benar disempitkan. Ini semua ada hikmahnya, ada tujuannya. Yang jelas kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-12, yakni pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Sebab Allah menyatakan innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik sesuatu itu sudah ada atau belum ada. Baik sesuatu itu sudah ada maupun belum ada. Kalau sudah ada, ya artinya seperti yang sudah ada di zaman sekarang. Atau belum ada, seperti apa? Munculnya Dajjal. Belum ada kan? Munculnya Imam Mahdi, udah ada? Katanya udah ada di Indonesia. Imam Mahdi udah muncul di Indonesia katanya. Datang ke Indonesia katanya. Dajjal udah ada katanya. Ya itu ya, jadi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, baik yang sudah ada maupun belum ada ya. Apa yang tidak ada suatu saat akan ada ya. Nah ini Bapak, ini keyakinan Ahlussunnah ya. Karena orang Qadariyah menolak pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi masa depan. Maksudnya begini, orang Qadariyah menyatakan Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Jelas? Makanya mereka berpendapat yang menakdirkan perbuatan seorang ya orang itu sendiri, bukan Allah. Jadi kata mereka, Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Artinya begini Bapak, misalkan minum, kata orang Qadariyah, ini Qadariyah generasi pertama yang ekstrim, Allah tidak tahu kalau saya minum kecuali setelah saya minum. Sebelum saya minum, Allah tidak tahu kalau saya akan minum. Lihat tuh, dia menolak pengetahuan Allah. Makanya orang Qadariyah generasi pertama dinyatakan kafir oleh para ulama, karena sudah menolak sifat tahu bagi Allah. Berarti sudah menyatakan bahwa Allah punya sifat apa? Lawannya tahu, ilmu. Bodoh. Tentu saja itu celaan bagi Allah ya. Nah itu makanya orang Qadariyah ketika muncul pertama kali, mereka meyakini itu, para ulama bantah mereka. Makanya ketika Ibnu Umar dapat kabar bahwasanya di Irak, daerah Basrah, muncul orang-orang seperti ini menolak takdir seperti ini. Artinya Allah nggak menakdirkan perbuatan hamba. Allah mengetahui perbuatan hamba setelah hamba melakukannya. Maka kata Ibnu Umar kepada orang yang membawa berita ini, kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka seandainya berinfak dengan satu mud dari gunung Uhud, seandainya mereka menginfakkan infak sebesar gunung Uhud, bukit Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman pada takdir. Jadi walaupun mereka infaknya sebesar bukit Uhud kecil apa besar? Besar. Bagian pernah naik besar. Berapa ini ya? Seandainya ada orang menginfakkan sebesar itu, artinya infaknya besar, nggak akan Allah terima sampai beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar menyebutkan hadis Nabi bahwasanya iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Nah ini ya, maka Bapak, wajib kita mengimani takdir, segala sesuatu sudah Allah takdirkan, dan kita juga wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ke-9 sampai ke 10 sampai 12 ya. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya. Ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim
wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sampai sini. Dua ayat, yaitu ayat ke-13 sama ayat 14. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, yaitu hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai, amat berat bagi orang-orang musyrik apa yang kalian serukan mereka kepadanya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah memilih siapa yang Dia kendaki kepadanya, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya siapa yang kembali kepadanya. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, kecuali setelah ilmu datang kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Walaula kalimatul sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum, seandainya saja tidak ada ketetapan yang sudah berlalu dari Tuhanmu sampai waktu yang ditentukan, tentu sudah diputuskan hukuman di antara mereka. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, yang mendapatkan warisan Alkitab setelah mereka, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam, keraguan yang parah. Ya, kita baca ininya, terjemahannya secara keseluruhan. Allah, Dia telah mewasiatkan untuk kalian agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh, dan apa yang diwahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Amat berat bagi orang-orang musyrik seruanmu kepada mereka. Nah, ya, mungkin diartikan anak begitu. Apa yang kau serukan mereka kepadanya, itu kayak gitu. Allah memilih siapa yang Dia kendaki kepadanya dan memberikan petunjuk kepadanya siapa yang kembali kepadanya. Dan tidaklah mereka bercerai-berai kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Seandainya tidak ada keputusan yang berlalu dari Tuhanmu sebelumnya sampai batas tertentu, tentu telah diputuskanlah hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya orang yang mendapatkan kitab setelah mereka benar-benar dalam keraguan yang parah, keraguan yang mendalam. Nah ini ya, ini ayat ke-13 sampai ayat ke-14. Kita bahas. Di sini Allah menyatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Dia telah mensyariatkan untuk kalian agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh. Dan Nuh di sini kata Imam Al-Mahalli, huwa awwalu anbiya'i syariah. Dialah nabi pertama yang membawa syariat. Artinya apa? Dia rasul pertama. Ya, sebab Rasul itu membawa
baru ya. Kalau Nabi, ini menurut pendapat yang kuat ya, dia tidak membawa syariat baru. Dia mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nah ini, Nabi Nuh artinya Rasul pertama. Ini berdasarkan hadis yang sudah pernah kita bahas, hadis di padang mahsyar nanti. Ketika orang-orang ketakutan, takut kepada kemurkaan Allah, maka mereka cari apa? Syafaat. Mereka pun mendatangi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Lalu Nabi Adam arahkan mereka ke mana? Nabi Nuh. Mereka pun datang kepada Nuh, lalu berkata, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Ya, ini menunjukkan Nabi Nuh Rasul pertama ya. Kita lanjut lagi. Dia Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama yang dia wasiatkan kepada Nuh dan juga yang telah dia wahyukan kepadamu. Siapa mu di sini? Nabi Muhammad. Jadi agama ini sudah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Wa wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Di sini Bapak disebutkan 5 rasul istimewa. Nuh, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. 5 rasul istimewa. Siapa mereka yang namanya? Ulul azmi. Inilah 5 rasul yang memiliki keistimewaan, kesabaran yang luar biasa, ketegaran yang luar biasa menghadapi kaum mereka. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Inilah 5 rasul istimewa. Jadi kalau kita mau benar-benar niru, mempelajari kesabaran, pelajari dari mereka, dari 5 rasul ini ya. Nah, tadi kan Allah sudah mensyariatkan untuk kalian, untuk kita umat Islam ya, agama yang dia wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga agama yang telah dia wahyukan kepada Muhammad, juga agama yang telah dia wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Agama apa maksudnya? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Nah, kata Imam Al-Mahalli, hadza wal masyru' al-musa bihi al-muha ila Muhammad. Inilah yang Allah syariatkan tadi, yang Allah wasiatkan tadi, yang Allah wahyukan kepada Muhammad. Apa itu? Wa huwa tauhid, yakni tauhid. Nah, jadi artinya Allah sudah mensyariatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa untuk menegakkan tauhid. Nah, tauhid adalah inti dari dakwah para nabi ya. Kalau itu inti dakwah para nabi dan kita mengaku mengikuti para nabi, berarti sikap kita apa? Mengikutinya. Kalau para nabi mengajak umatnya menyerukan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid, berarti kita juga menyebarkan dakwah tauhid, bukan malah menakut-nakuti umat dari tauhid atau bikin umat alergi dengan tauhid. Seperti ucapan seseorang yang sampai ke telinga saya, saya tauhid lagi. Kapan beramalnya? Ngomongnya gitu Bapak. Saya tauhid lagi. Kapan beramalnya? Jadi dikira kita nggak beramal selama ini Bapak. Selama ini kita nggak beramal ya. Kita selama ini belajar tauhid, setelah itu udah tanpa beramal. Jadi murjiah berarti kita selama ini. Meyakini iman cuma diyakini udah, atau diucapkan untuk murjiah fuqaha. Ini tentu saja batil ya. Biasanya orang yang meremehkan tauhid sangat besar kemungkinan terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah tauhid. Ya kan? Ya tidak? Ya kan orang-orang apa pembahasannya tauhid lagi. Biasanya orang ini terjatuh dalam syirik. Kalau tidak yang besar, yang kecil. Minimal pakai jimat, minimal datang ke dukun, minimal percaya astrologi dan semacamnya. Nah, ini rata-rata ya. Jadi Bapak, penentang dakwah sunnah, dakwah salafiyah rata-rata bermasalah dari sisi akidahnya, dari tauhidnya. Mereka alergi dengan dakwah tauhid ya. Alergi. Rasanya dengar tauhid itu risih gitu, panas. Dan ini tentu saja talbis iblis. Ya, ini perangkap iblis yang yang dia berikan kepada mereka. Jadi supaya mereka jauh dari tauhid kayak gitu. Supaya umat jauh dari tauhid dibikin alergi. Ini pembahasan tauhid nggak ada amalnya.
Nggak ada pengaruhnya kepada umat katanya dakwah tauhid. Benar ini? Nggak ada pengaruhnya. Ya kalau kita katakan nggak ada pengaruhnya, berarti para nabi mendakwakan sesuatu yang nggak ada pengaruhnya untuk umat. Berarti Nabi Nuh sia-sia ngajak umatnya untuk tauhid. Nabi Ibrahim sia-sia mengajak umatnya untuk tauhid. Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad sia-sia. Nah ini Bapak, ini syubhat mereka. Nggak usah kita dengar ya. Mereka ketika menyatakan demikian ingin menghalangi masyarakat dari tauhid, dan itu bahaya Bapak ya. Setiap orang yang menghalang-halangi dari kebenaran, maka pada hakikatnya dia sudah menghalangi manusia dari jalan Allah. Jelas ya? Dan besar kecil dosanya tergantung apa yang dia halangi. Kalau yang dia halangi tauhid, dosanya besar. Jangankan tauhid Bapak ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh. Kalau ada orang yang mau sedekah hukumnya wajib apa sunnah? Lalu dibilang, ngapain kamu sedekah, nanti kamu miskin, nanti kamu dihalang-halangi, dibikin orang supaya ragu untuk sedekah. Pertanyaan, boleh nggak sebenarnya? Dosa tidak? Dosa. Karena ini sifat orang munafik. Orang munafik selalu berusaha orang muslim agar tidak berinfak. Ini pada perkara yang sunnah kan? Kalau dihalang-halangi dosa. Apalagi kalau yang ingin dilakukan adalah wajib. Apalagi kalau yang ingin dilakukan adalah kewajiban yang paling utama. Itu apa? Tauhid. Hati-hati. Orang-orang alergi dengan dakwah tauhid. Pembahasan tauhid. Tauhid katanya bikin umat mundur. Tauhid hanya akan memecah belah umat. Jadi pembahasan tauhid ini akan memecah belah umat. Terus apa yang akan memecah belah umat? Ya udah, pembahasan iman, amal soleh, nggak usah dijelaskan. Intinya kita harus beriman, kaum muslimin, beramal soleh. Beramal soleh gimana? Cari sendiri. Nah, ini bukan dakwahnya para nabi ya. Dakwahnya para nabi nggak seperti itu Bapak ya. Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan surat Asy-Syura, masih di ayat keberapa tadi? Ayat ke-13 ya sampai 14 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.